Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia D. Fatmawati dari kelas 10 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Interaksi sosial. A. Pengertian. Secara umum, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut para ahli, 1. Killing. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok manusia maupun antar kelompok dengan orang. 2. Humans. Interaksi sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. B. Ciri-ciri. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, pelakunya lebih dari satu orang, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. C. Syarat-syarat. 1. Kontak sosial. Kontak sosial secara langsung adalah hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok masyarakat yang terjadi dengan cara tatap muka atau fisik. Kontak sosial secara tidak langsung adalah hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang dilakukan dengan bantuan perantara. 2. Komunikasi. Pengirim sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain, penerima sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim, pesan sebagai ide atau gagasan yang ingin disampaikan, umpan balik sebagai tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan, media sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Jenis-jenis. Individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Faktor. Imitasi, simpati dan empati, identifikasi, sugesti. Komunikasi sosial. A. Pengertian. Secara umum, komunikasi sosial adalah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Menurut para ahli. 1. Colin Cherry. Komunikasi sebagai usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda baca. 2. Edwin Neumann. Komunikasi sebagai proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi. B. Ciri-ciri. Terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. Memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Adanya sebuah dimensi waktu baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. Terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. C. Jenis-jenis. Langsung. Proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka, artinya komunikasi yang dilakukan tanpa perantara media komunikasi seperti telepon atau surat. Tidak langsung. Komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih melalui perantara, seperti HP, surat, telepon, laptop, PC. D. Syarat-syarat. Komunikator, pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. Komunikan, pihak yang menerima pesan dari pengirim. Pesan, ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Umpan balik, tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Media, alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Tujuan, untuk pemenuhan diri untuk merasa terhibur, nyaman dan tentram dengan diri sendiri dan juga orang lain. Faktor, pengetahuan, perkembangan, persepsi, peran dan hubungan, lingkungan, emosi, kondisi fisik, jenis kelamin. G. Bentuk-bentuk. Akomodasi, kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang dalam responnya terhadap orang ketika saat berinteraksi. Ketika pembicara berinteraksi, mereka menyesuaikan pembicaraan, pola vokal, atau tindak tanduk mereka untuk mengakomodasi orang lain. Asosiatif, yang mengarah pada persatuan atau membawa pengaruh yang positif. Asimilasi, proses tingkah laku dan kognitif yang selalu berjalan di mana individu bergabung menjadi satu di dalam dan di luar organisasi. Disosiatif, yang mengacu pada perpecahan dan perlawanan dalam sosial. Sosialisasi sosial. A. Pengertian. Secara umum, sosialisasi sosial adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Menurut para ahli. 1. Agustin.
Sosialisasi sosial adalah proses seumur hidup yang berkenan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. 2. Bruce C. Cohen. Sosialisasi sosial adalah proses seorang manusia dalam mempelajari sebuah nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelajaran tersebut bertujuan agar seseorang menjadi bagian dari masyarakat. B. Faktor. Sifat dasar, lingkungan prenatal, perbedaan individu, lingkungan, dan motivasi. C. Jenis-jenis. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. D. Syarat-syarat. Memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Memungkinkan lestarinya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. E. Fungsi. Sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. F. Tahap-tahap. Tahap persiapan atau preparatory stage, tahap meniru atau play stage, tahap siap bertindak atau game stage, tahap penerimaan norma kolektif atau generalized order. Institusi sosial. A. Pengertian. Secara umum, institusi sosial adalah institusi yang beranggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesamaan visi dan misi. Menurut para ahli. 1. Judson Erlandis mendefinisikan institusi sosial sebagai norma-norma, aturan-aturan, dan pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. 2. Serjono Sukanto. Sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. B. Ciri-ciri. Memiliki tujuan atau fungsi jelas, memiliki simbol atau lambang, memiliki tata tertib tertulis dan tidak tertulis, memiliki aturan memikat. C. Syarat-syarat. Suatu tata kelakuan yang baku yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Kelompok seseorang yang melakukan aktivasi bersama dan saling berhubungan. D. Jenis-jenis. 1. Institusi keluarga. 2. Institusi pendidikan. 3. Institusi ekonomi. 4. Institusi politik. 5. Institusi keagamaan. 6. Institusi keuangan. 7. Institusi kemasyarakatan. 8. Institusi kebudayaan. 9. Institusi hukum. 10. Institusi kesehatan. E. Fungsi. Menjaga keutuhan masyarakat, memberi arahan kepada masyarakat, memberi pedoman kepada masyarakat. F. Faktor. Adanya keinginan untuk mewujudkan keadaan hari esok yang lebih baik. Adanya keterbatasan benda-benda pemuas kebutuhan. Dinamika sosial. A. Pengertian. Secara umum, dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Menurut para ahli. 1. Surjono Sukanto. Dinamika sosial adalah perubahan sosial dalam masyarakat yang mengalami berbagai bentuk permasalahan yang bisa dilakukan perorangan atau kelompok, sehingga dengan adanya dinamika sosial, keteraturan sosial dalam masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. 2. Satcher dan Stone. Dinamika sosial adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mengetahui maksud utamanya dalam kebutuhan tersebut, sehingga mengakibatkannya keadaan yang memaksanya untuk menghalalkan segala cara. B. Jenis-jenis. 1. Penyimpanan sosial. 2. Perubahan sosial. 3. Pengendalian sosial. 3. Mobilitas sosial. C. Ciri-ciri. Memiliki kerjasama motif antara individu satu dengan individu lainnya, munculnya dampak-dampak interaksi, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial berlandaskan norma. D. Syarat-syarat. Dinamika kelompok, karena dengan interaksi akan ada proses transfer ilmu, dapat berjalan secara horizontal yang didasarkan atas kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut. E. Fungsi.
memudahkan semua pekerjaan, memecahkan sebuah masalah pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.